dari sekarang adalah cara mengganti labu infus menjadi labu transfusi ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu, teman-teman melihat ada selang ya. Selang infus. Ini namanya set infus. Ya, ini set infus. Nah, untuk transfusi, set yang digunakan berbeda. Kita nggak pakai selang yang sama, ya. Kalau untuk transfusi, kita siapkan ada yang namanya set transfusi, ya. Nah, ini set transfusi. Coba kita lihat. Teman-teman menemukan hal yang berbeda antara set transfusi dengan set infus? Apa yang berbeda? Kurang. Lebih besar, terus? Ini bisa ada buat udara ya, karena tadi kekentalan darahnya itu lebih kental dibandingkan cairan ya. Terus apa lagi? Itu di dalamnya ada saringan ya. Nah, kenapa ada saringan? Karena kalau misalnya kita berbicara transfusi darah, darah itu bisa menjadi beku ya. Jadi kalau misalnya nggak ada saringan, darah ini bisa masuk ke dalam selang dan masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Padahal seharusnya nggak boleh darah beku masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi jangankan darah beku, udara aja tuh nggak boleh masuk ke pembuluh darah ya. Jadi fungsi dari saringan ini adalah menyaring darah-darah atau kepingan darah yang membeku. Ya, jadi itu bedanya ya antara set infus dengan set transfusi. Ya. Nah, sekarang yang kedua di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada set transfusi ini selangnya lebih tebal. Ya, kenapa lebih tebal? Karena kalau misalnya transfusi darah, kondisi darah itu harus tetap terjaga hangat. Jangan sampai darahnya menjadi dingin, karena pada kenyataannya darah di dalam tubuh manusia itu suhunya hangat ya, nggak dingin ya. Kalau misalnya darah yang dimasukin ke dalam tubuh manusia dingin, maka di sini biasanya ada terjadi reaksi alergi, tubuhnya kaget. Ya, kompensasi tubuhnya akan terjadi alergi. Ya, paham ya? Itu ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara set transfusi dan set infus ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini sudah disiapkan alatnya, set transfusinya udah ada, berarti teman-teman juga harus siapkan produk darahnya. Nah, ini bukan darah beneran ya. Sel darah. Produk darah pada kenyataannya dia tidak menggunakan labu seperti ini. Ya, dia pakainya kantong kayak plastik gitu ya. Kalau teman-teman suka donor darah pasti suka ngeliat ya. Tapi penggunaannya hampir sama aja. Nanti di kantong yang kayak plastik tadi, di ujungnya itu ada dua lubang. Ya, ada 2 lubang. Nah, bisa kita buka satu untuk dimasukin selang transfusi setnya. Ya, jadi penggunaannya hampir sama, cuman yang membedakan dia kantong plastik ya, jadi lebih bentuknya kantong tapi lebih tebal. Ya, nah di sini kalau di rumah sakit tertentu ada alat warmer untuk menghangatkan darah. Kalau misalnya nggak ada warmernya, teman-teman berarti harus kreatif ya, misalnya bisa pakai handuk atau pakai selimut agar darahnya tetap hangat. Ya, jadi nggak bisa didiamkan begitu saja, apalagi di bawah AC misalnya ya, jadi dingin. Jadi kita hangatkan ya. Nah, sekarang kalau misalnya udah dapet darah, apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita mau lakukan transfusi? Nama pasiennya ya, sesuai atau tidak. Terus golongan darahnya. Terus resusnya sesuai atau tidak. Ya, jangan sampai teman-teman salah ngasih darah ya. Ini darahnya butuhnya HB, kita malah kasih plasma ya. Atau misalnya pasiennya butuh plasma malah kita kasih HB. Ya, jadi kita pastikan kalau transfusi itu harus betul-betul tepat pada orang yang atau pada pasien yang sudah kita rujuk. Ya. Nah, kalau sudah selesai di sini teman-teman inform konsen seperti biasa ya pada pasien, identitas pasien, perkenalan diri ya, identitas pasien, keluhan dan jelaskan ya, Bapak. Hari ini saya akan melakukan transfusi darah ya Pak ya. Transfusi darah ini saya akan mengganti labu infus Bapak dengan darah ya, karena tadi hasil laboratoriumnya ini mengatakan Bapak kekurangan darah dan harus diberikan tambahan darah. Jadi teman-teman gak usah menjelaskan Pak leukosit Bapak, trombosit Bapak, bisa nggak ngerti ya, bapaknya pusing gitu ya. Cukup dijelaskan istilah umumnya saja ya. Kalau sudah oke, berarti kita jaga privasi pasiennya ya, cahayanya diatur, alat sudah kita siapkan, lalu kita siapkan diri ya, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Kalau transfusi gak usah pakai barak short ya, ini saya lupa nggak kebuka ya. Jadi udah cuci tangan, pakai sarung tangan ya. Tekniknya apa kalau misalnya transfusi darah? Bersih Ya.
three-way? Belum. Belum ya. Nah ini coba disebarin ya. Nah ini three-way. Three-way ini bisa dipakai di selang infus ya. Jadi di mana infus ini bisa 2 selang yang masuk ke tubuh pasien. Tapi bukan maksudnya dua-duanya masuk langsung ke dalam tubuh ya. Jadi bisa salah satu. Contohnya kayak saya kasih gambaran kayak gini. Ini kan three-way nih. Ini kan yang masuk ke tubuh pasien nih. Di sebelah sini. Nah, di sini ada 2 lubang ya. Di sini bisa dimasukin 2 selang. Ya. Nah, di depannya di sini ada tuas, teman-teman ngelihat? Iya, saya buka dulu ininya ya, sarung tangannya ya. Nah, kalau misalnya tuasnya saya tutup, di sini kan ada yang panjang, ada yang pendek ya? Iya. Yang pendek dia akan menutup jalurnya, menutup jalur cairan. Kalau misalnya saya tutup kayak gini ya, berarti yang ditutup adalah jalur yang dari sini. Yang masuk cairan yang dari bawah, ya. Sedangkan kalau misalnya saya tutupnya kayak gini, berarti yang bawah saya tutup, yang atas saya buka. Asal jangan teman-teman tutup yang ke pasien. Ya, kalau yang tutup ke pasien berarti cairan nggak akan masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, jadi pastikan yang ke pasien selalu terbuka. Ya, contohnya seperti ini, kayak gini. Kayak gini ya. Kalau misalnya kayak gini berarti kan cairan masuknya yang dari sini ya ke tubuh pasien. Yang dari sini saya tutup karena nggak ada selang, karena nggak ada cairan yang akan dimasukin. Ya. Nah, sekarang teman-teman harus masukin transfusi darah. Nah, kalau misalnya teman-teman nemuin pasien yang menggunakan three-way, ini sangat mudah. Teman-teman tinggal masukin selang transfusinya ke sini. Yang ini tinggal kita tutup. Ya, jadi yang jalan nanti darahnya ke tubuh pasien. Ya, jadi itu sekilas tentang three-way. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya di rumah sakit nemu pasien pakai three-way, oh, saya tahu three-way ini fungsinya untuk tadi memudahkan ketika harus ada 2 jalur yang masuk. Ya. Tapi ini ada yang bisa ditutup dan bisa di paham ya? Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu cara penggunaan transfusi set. Nah, ini transfusi set ya. Transfusi set ini dia terdiri dari seperti selang gitu ya. Ini bentuknya kayak gini. Di sini ada tuas ya, ada scroll yang bisa diturun naikkan. Kalau misalnya tuas scroll ini diturunkan, itu berarti kita ngunci. Cairan nggak bisa turun, ya nggak bisa masuk. Tapi kalau kita buka ke atas, itu berarti loss, cairan akan masuk ya, atau akan keluar. Mungkin nyelip. Ya, oke ya. Ini ada tuasnya. Nah, terus di sini di ujungnya yang akan dimasukin ke darah, ini kan nanti masuk ke kantong darah nih ujungnya. Ini ditutup dan kalau dibuka ini steril, teman-teman nggak boleh pegang kayak gini. Ya, jadi ini ditutup, kalau dibuka nggak boleh dipegang. Ya. Nah, terus di ujung selangnya yang akan masuk ke dalam vena pasien, kan vena pasien ini sudah terpasang IV line ya, karena sebelumnya sudah terpasang infus ya. Jadi kita hanya menyambungkan saja. Dan di transfusi set atau infus set ini ujungnya pasti ada jarum kayak gini. Tapi kita nggak akan gunakan jarumnya, jadi dibuka. Nah, ininya yang akan kita pasang, ya. Nah, tapi ini sebagai penutupnya saja. Nah, sekarang ketika teman-teman mau masukin cairan apapun ke dalam tubuh pasien, ini harus dipastikan selang ini terisi cairan, nggak boleh ada udara. Kalau misalnya ini langsung diisi ke darah atau ke cairan, terus kita sambungin ke pasien, kan udaranya akan masuk ya. Nah, itu akan membahayakan pasien. Kenapa udara nggak boleh masuk ke dalam vena? Akan menjadi sumbatan ya. Udara itu lama-kelamaan akan menjadi menyumbat dan membuat bekuan darah di dalam tubuh vena. Ya, makanya nggak boleh ada udara. Caranya gimana? Kan nggak mungkin nih kita ambil darahnya dimasukin terus kita buang darahnya dulu sedikit biar lancar, kan sayang ya. Makanya kita siapkan satu labu NaCl untuk membilas selangnya biar selangnya terisi penuh cairan ya. Nah,
kalau misalnya sudah disiapkan NaCl-nya, sekarang kita akan membuka atau membilas si selangnya, ya. Ini sudah atas ya. Nah, biarkan si selangnya ini terisi oleh cairan, jadi nggak boleh ada udara-udara kayak gini ya. Nah, kita keluarin dulu, buang ke bengkok ya. Nah, kalau sudah bisa kita kunci ke bawah, kunci ke atas, ke bawah, sorry, dibuka ke atas. Oke, bagus pakai ini. Nah, kalau sudah ini selangnya sudah aman ya, nggak ada udara, berarti bisa kita simpan. Nah, ini nggak apa-apa, biarin aja kayak gini ya. Jadi ini tetap pakai jarum, nah kan keluarnya pasti lewat jarum nih. Ini jangan dibuka, biarin aja kayak gini. Kita simpan dulu ini. Ya. Habis itu kita siapkan labu darahnya, ya, kita validasi darahnya betul, namanya, nama pasiennya betul, sesuai, golongan darahnya sesuai, resusnya sesuai. Ya, setelah itu kita akan mengganti selang set infusnya. Nah, kalau misalnya pasiennya ternyata terpasang three-way, berarti langsung aja kita masangin si set transfusinya ke sini, ya. Nah, tinggal dipasangin ke sini. Nah, tapi kita putar, kita tutup yang infus, ya. Nah, ini udah tutup ya. Nah, tutup infus berarti ini akan masuk jalan, ya. Transfusi sel transfusi akan masuk ke dalam, ya. Kalau udah masuk, jangan lupa teman-teman ganti darah, ya. Jadi tadi NaCl hanya untuk membilas selangnya aja ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita siapkan labu darahnya, kita buka, kita ganti ke darah. Nah, ini udah selesai. Kalau misalnya Bu, darahnya nanti nyampur sama NaCl, masalah nggak? Bisa dong, Dok. Masalah nggak? Enggak. Kayak masalah ya, karena nanti si darah ini akan ngedorong NaCl-nya sampai habis. Kalau NaCl-nya udah habis, nanti lama-kelamaan darahnya akan turun. Ya, jadi selama pelaksanaan transfusi darah, infus yang sebelumnya terpasang sama pasien kita off dulu, kita matiin dulu, dan ininya kita tutup dulu. Ya, jadi sekarang yang masuk ke dalam pembuluh darah pasien itu adalah darah atau transfusi darah. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau sudah pasiennya terpasang transfusi darah, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus melakukan observasi, ya. Jadi kalau misalnya dokternya minta darah ini harus habis dalam waktu 3 jam, ya. Berarti dalam 3 jam teman-teman harus observasi. 1 jam pertama itu observasinya 15 menit sekali, dan 1 jam selanjutnya itu 1 jam sekali. Jadi kalau misalnya dalam 3 jam teman-teman observasi berapa kali? 6 kali, ya. Sejam pertama 4, 2 jam selanjutnya sejam 1 jam. Jadi 6 kali. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi adalah ada nggak reaksi alergi, ya. Kalau misalnya pasiennya ada alergi, ya, contohnya menggigil, sakit kepala, terus demam, mual, muntah, berarti kita hentikan transfusi darah. Hentikan dulu, kita lapor ke dokternya sambil kita kaji riwayat pasiennya. Ya, pasiennya pernah di transfusi atau tidak, ya, atau pasiennya ada riwayat penyakit autoimun atau tidak. Karena kalau pada pasien autoimun itu akan sangat beresiko alergi ketika diberikan darah, ya, atau transfusi darah. Karena apa? Di dalam tubuhnya dia menolak, menganggap darah yang masuk itu adalah musuhnya, ya. Nah, itu yang harus kita kaji selama, ya, ketika teman-teman menemukan pasien dengan kondisi alergi. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, ini tadi kalau misalnya pakai three-way ya. Kalau nggak pakai three-way berarti teman-teman harus buka dulu selang infusnya, tapi nggak usah sama jarumnya ya. Bukan jarum, sorry. Teman-teman ada yang pernah diinfus? Jadi kalau infus itu bukan jarumnya yang di dalam ya, jarumnya ditarik lagi. Yang ditinggal itu adalah silikonnya, nah, plastiknya ya. Nah, kalau misalnya mau ganti, teman-teman saya kasih contoh ya. Di sini misalnya dia nggak pakai three-way nih pasiennya ya.
pasiennya nggak pakai 3-way. Nah terus sekarang kita harus ganti dengan set transfusi nih, gitu ya. Nah ketika teman-teman mau melepas infusnya, ini ditahan di bagian ujungnya. Kenapa harus ditahan? Karena kalau nggak ditahan, ketika teman-teman membuka, darah akan keluar. Ya makanya ditahan, di dep, baru kita masukin set yang transfusi. Yang ini kemana? Yang ini kita simpan, bisa pakai tutup bekas yang set transfusi tadi. Tutup dulu, baru kita simpan. Ya. Tapi kalau kayak gini kan beresiko ya. Jadi lebih amannya sebetulnya pakai 3-way ya. Jadi resiko infeksinya juga dia nggak akan kemana-mana karena akan tetap ada di 3-way ini. Paham ya? Paham. Sampai di sini? Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup Jadi jelas. kalau misalnya di set transfusi darahnya itu masih ada udaranya, terus gimana? Kalau misalnya ada udaranya, berarti biasanya kita keluarin dulu ya. Misalnya keluarin, tapi misalnya ternyata udaranya ini masih ada di ujung nih, misalnya ya, atau misalnya antara NaCl. Nah kita bisa buka dulu, keluarin dari selang sini. Ya kita keluarin dulu, tapi jangan sampai darahnya keluar. Ya kalau misalnya netes sedikit nggak apa-apa, asal jangan gitu ya, kita keluarin, bersihin pakai darah gitu ya. Sayang banget kan ya darahnya keluar. Atau bisa dengan cara manual ya, teman-teman ditarik di ke atasnya. Jadi biar sih udaranya naik ke atas ya. Tapi kalau untuk darah, karena komponen darah itu beda sama NaCl, itu biasanya agak sulit karena kan dia lebih kental ya. Makanya tadi biasanya kita buka dulu atau kita masukin dulu ya ke belakang, misalnya dimasukin ke dalam, terus nanti kita tarik pulang ya. Atau kalau misalnya di rumah sakit itu beda, biasanya kalau di rumah sakit ada istilah spooling. Jadi spooling itu di tarik ya, atau misalnya dimasukin si cairannya langsung ke venanya, itu agak sedikit sakit biasanya pasiennya ya. Atau ada yang mungkin kalau teman-teman di rumah sakit yang pernah dirawat ngelihat ada yang perawatnya gini-giniin selang, gitu ya. Nah itu sebetulnya untuk spooling, buat ngedorong si clot, atau misalnya ada tadi udara tapi itu lumayan sakit ke pasiennya ya, gitu pas ya gitu. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau diskusikan? Boleh? Kalau untuk transfusi darah itu dia sama ada hitungan kayak infus atau enggak? Maksudnya menit ini berapa tetes atau? Ada hitungannya, tapi tergantung dari dokternya ya. Biasanya dokternya ini dia mintanya berapa jam waktunya. Tapi kalau misalnya dokternya minta di los, berarti ya kita sehabisnya labu. Ya tapi kebanyakan kalau misalnya transfusi darah ini nggak lebih dari 2 jam sih ya kayaknya biasanya. Atau biasanya pasiennya ini di los, dan tergantung kondisi tubuhnya. Ada yang pasiennya ini lama kalau nerima darah, ada yang dia cepat. Ya tapi rata-rata kalau misalnya darah sih di los ya, dia sehabisnya aja. Jadi nggak dikasih tetesan, kecuali pada pasien-pasien dengan gangguan darah ya. Misalnya ada gangguan, contohnya pasien-pasien leukemi atau misalnya talasemi, itu kan ada khususnya ya, dihitung dan sesuaikan dengan petunjuk dari dokternya, dimintanya berapa lama ya. Itu oke? Sip, yang lain? Paham? Oke. Terakhir ya, saya akan kasih satu lagi rasa tentang rampelit. Teman-teman ada yang pernah dengar rampelit? Belum. Kayak rampelit itu adalah istilahnya apa ya, penanganan dini, bukan penanganan sih, untuk melihat secara dini ya kondisi di mana tubuh ini ada kekurangan trombosit. Gak ada di itu ya, gak ada di modul ya. Ini cuma ini doang. Nah, rampelit ini teman-teman ada bintik-bintik merah atau enggak? Nah, rampelit itu adalah teknik untuk melihat bintik merah atau petike pada kulit pasien ya, tapi dengan cara atau dengan alat yang sudah disiapkan. Jadi untuk melihat bintik merah pada pasien demam berdarah itu nggak bisa teman-teman lihat dengan gini doang, nggak bisa ya, ada trik atau ada caranya, namanya rampelit. Nah, yang dibutuhkan di sini hanya alat tensi dan stetoskop saja, serta kalau misalnya ada pulpen, siapin pulpen ya, kan nanti kita akan sedikit menggambar di tangan pasien. Nah, teman-teman udah pada belajar tensi? Udah. Normal tensi berapa ya? 120 per 80. Oke. Nah, ini misalnya saya tensi pasien ya. Saya tensi dulu untuk mengetahui sistol dan diastol. Sistol itu yang mana sih? Yang bunyi pertama. Bunyi pertamanya ya. Diastol yang
keduanya ya. Ini misalnya saya cek, nah misalnya saya cek ternyata oke, di 120/80 normal ya. Nah kalau kita mau cari angka rampelitnya, kita masukin ke rumus rampelitnya adalah sistol ditambah diastol dibagi 2. Sistol ditambah diastol dibagi 2. Nah, tadi 120/80. Jadi sistolnya 120 ditambah diastolnya 80 dibagi 2. Jadi 100. Nah, sekarang kita udah tahu angka rampelitnya adalah 100. Nah, caranya kita masih tetap pakai manset tensinya ya. Kita pasang di pasien. Nah, sekarang kita pompa mansetnya sampai ke 100 mmHg. 100 dari mana? Dari yang tadi ya. Nah, kalau udah 100, stop, tahan, jangan diturunin. Ya, jadi pasiennya tertahan di 100 mmHg. Ya, nah sekarang untuk melihat atau menentukan bintik merahnya, ini kita diamkan mansetnya selama 10 menit. Ya, sudah 10 menit, baru nanti kita observasi. Observasinya di mana? Kita bikin lingkaran, diameternya 5 cm, letaknya di bawah siku, 3 jari di bawah siku. Ya, jadi 3 jari di bawah siku pasien, kita bikin lingkaran kurang lebih 5 cm diameternya. Ya. Nah, kita tunggu 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kita turunkan. Dan kita lihat observasi di lingkaran yang sudah kita buat. Normalnya, bintik merahnya itu tidak lebih dari 10 titik. Ya. Kalau teman-teman menemukan ada bintik merah lebih dari 10, contohnya ada 20 atau 12, 13, kita harus curiga pasiennya ada penurunan trombosit. Ya. Tapi ingat ya, rampelin ini tidak untuk mendiagnosa, tapi sebagai pencegahan awal saja, ya, sebagai kewaspadaan kita untuk yakin bahwa ini sepertinya harus langsung cek darah deh, gitu ya. Karena kalau misalnya lihat demam berdarah sekarang kan, kalau misalnya kemarin kakak tingkatnya yang lagi di nurse banyak yang bilang, misalnya banyak yang cerita di rumah sakit itu pasien demam berdarah itu sekarang tiba-tiba datang ke rumah sakit udah kondisinya shock atau perdarahan. Ya, jadi emang nggak kelihatan gejalanya itu karena kalau dulu kan nampak banget ya demam gitu ya, kalau sekarang nggak terlalu kelihatan dan nggak terlalu tampak ya, sehingga ketika datang ke rumah sakit itu trombositnya udah drop, udah di berapa puluh ribu ya. Nah makanya ada baiknya teman-teman memahami rampelin ini untuk pencegahan aja ya. Kalau misalnya di rumah ada misalnya saudara atau misalnya tetangga yang memang dicurigai, teman-teman untuk tindakan awalnya bisa rampelin dulu, kita lihat dulu ya. Nah, kenapa Bu harus di diameterin 5 cm? Sebetulnya bintik merahnya itu akan banyak di tangan, ya. Cuman patokan kita cukup di 5 cm aja, di diameter 5 cm aja biar fokus. Ya, jadi kita lihat di diameter 5 cm itu ada nggak kurang lebih dari 10 titik. Ya, paham ya? Paham Bu. Oke, itu just info aja ya buat teman-teman biar dapat ilmu baru nih. Oh, ini loh rampel itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Bu. Oke, kalau cukup nanti teman-teman pindah ke ruangan sebelah, nanti ada sama Pak Anggi ya. Di sana teman-teman praktek mandiri untuk mencoba prasat yang sudah saya jelaskan di sini. Oke? Silahkan ke ruangan ya.